semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan mempresentasikan materi kami terkait dengan bentuk kepentingan bisnis dan kerjasama badan usaha. Sebelumnya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rijal SEFS ini yang telah kami waktu dan cepat. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bentuk kepemilikan bisnis. Apa sih bentuk kepemilikan bisnis itu? Bentuk kepemilikan bisnis ya struktur hukum ataupun pengaturan kepemilikan yang di dalamnya menentukan siapa yang memiliki, mengelola, mengatur, serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas operasional serta risiko bisnis tersebut. Makanya, hal penting yang harus kita tentukan ketika kita ingin mendirikan suatu usaha di luar dari ide bisnis apa yang akan kita jalankan, yaitu bentuk kepemilikan bisnis. Apakah usaha yang kita dirikan itu memiliki pemilik tunggal atau pemilik lebih dari satu orang? Di mana orang-orang tersebutlah yang akan bertanggung jawab untuk mengelola setiap aktivitas operasional serta risiko bisnis yang didirikan. Karena setiap bentuk kepemilikan bisnis ini memiliki karakteristik, kelebihan, kekurangan yang semuanya akan berdampak pada aspek pengambilan keputusan, pembagian keuntungan, tanggung jawab hukum, sumber modal, dan keberlanjutan usaha. Nah, dari itu, berdasarkan beberapa sumber referensi yang telah kami kaji, dapat kami simpulkan bahwa ada 6 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama itu ialah perusahaan perseorangan, yang kedua itu ialah firma, yang ketiga itu ialah perseorangan komanditer atau CV, yang keempat ialah perseorangan terbatas atau PT, yang kelima ialah yayasan dan koperasi, dan yang keenam ialah BUMN dan BUMN. Pertama, bentuk kepemilikan perusahaan perseorangan. Sesuai dengan namanya, perseorangan, maka perusahaan perseorangan ini pemiliknya itu hanya satu orang, di mana satu orang tersebutlah yang akan bertanggung jawab atas setiap aktivitas operasional dan setiap risiko bisnis yang dia sendiri bangun. Maka, kepemilikan perseorangan ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas bisnis. Di mana biasanya bentuk kepemilikan bisnis ini dipakai oleh suatu usaha yang masih kecil ataupun masih saat permulaan mengadakan kegiatan bisnis. Contohnya seperti toko fotokopi, toko kelontong, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dari perusahaan perseorangan ini, karena pemiliknya hanya satu orang, maka pemilik tersebut bebas dalam mengambil keputusan, sehingga cenderung keputusan yang diperoleh perusahaan perseorangan itu cepat didapatkan. Yang kedua, seluruh keuntungannya akan dimiliki dan dikuasai oleh si pemilik tunggal tersebut. Yang ketiga, kerahasiaan dan rahasia perusahaan akan terjamin karena hanya satu orang yang memiliki dan mengetahui rahasia tersebut. Yang keempat, yaitu organisasi masih sederhana. Karena seluruh aktivitas dan seluruh kegiatan dibentuk, dibuat, dan ditanggung jawabi oleh si pemilik tunggal tersebut. Nah, adapun kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan perseorangan ini, yang pertama itu tanggung jawab pemiliknya itu tidak terbatas sehingga cenderung tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan juga harta kekayaan perusahaan, sehingga usaha tersebut sistem keuangan dan pembukuannya itu berantakan karena tidak ada uang milik perusahaan sendiri dan uang milik pribadi sendiri. Yang kedua, sumber keuangan perusahaan masih sangat terbatas karena dana ataupun modal yang diperoleh oleh perusahaan perseorangan tersebut hanya berasal dari satu orang, yaitu si pemilik perusahaan perseorangan tersebut. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan itu kurang terjamin sebab apabila si pemilik tunggal tersebut meninggal, maka seluruh aktivitas operasionalnya akan berhenti secara otomatis karena tidak ada yang menggantikannya. Yang keempat, pengelolaan manajemennya itu lebih kompleks karena seluruh aktivitas dan seluruh kegiatan hanya dilakukan sendiri oleh pemiliknya. Untuk kepemilikan bisnis yang kedua itu ialah firma. Berbeda dengan perusahaan perseorangan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang, maka firma ini
merupakan suatu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama. Mereka sepakat untuk menjalankan usaha, sehingga setiap aktivitas operasional resiko bisnis akan ditanggung jawab secara penuh si anggota firma tersebut. Sehingga apabila si perusahaan mengalami keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dinikmati secara bersama-sama, dan apabila perusahaan menderita kerugian, maka kerugian tersebut akan dipikul bersama-sama si beberapa anggota pemilik firma tersebut. Contohnya seperti firma hukum dan firma akuntansi. Untuk kelebihan dan kekurangan dari firma tersebut, kita mulai pertama dengan kelebihan. Karena pemiliknya firma itu ada banyak orang, maka jumlah modal yang mereka punya itu relatif lebih besar dari usaha perseorangan, sehingga ada kemungkinan usaha firma itu cepat berkembang. Yang kedua, mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Mereka akan mudah mendapatkan pinjaman dari bank karena mereka itu dinilai memiliki kemampuan yang lebih besar dari perusahaan perseorangan ketika akan membayar kredit atau pinjaman tersebut. Dan yang ketiga itu kemampuan manajemennya lebih besar karena ada pembagian kerja di antara para anggota. Untuk kelemahan firma tersebut antara lain yaitu Yang pertama itu tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh hutang perusahaan. Kekayaan pribadi bisa saja menjadi jaminan bagi hutang-hutang firma. Karena perusahaan ini merupakan milik bersama, maka apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, bisa saja setiap anggota eh, perusahaan firma tersebut, apabila ada satu orang yang tidak mampu membayar, maka utang tersebut akan dialihkan kepada milik firma yang lain. Intinya, mereka akan bersama-sama memikul utang-utang tersebut. Yang kedua, kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain. Karena pemilik firma ataupun pemilik perusahaan tersebut merupakan banyak, maka setiap pemilik dari perusahaan firma tersebut akan bersama-sama menanggung utang yang mereka ambil dari bank. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan tidak menentu, sebab jika seorang membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis firma tersebut akan menjadi bubar. Adapun bentuk kepemilikan bisnis yang ketiga yaitu perseorangan komanditer ataupun CV. Perseorangan komanditer adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin dengan mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Contohnya itu seperti CV Sinar Abadi dan CV Sinar Abadi Jaya. Nah, dalam CV terdapat beberapa struktur keanggotaan. Yang pertama itu ialah sekutu dian. Sekutu dian ini disebut juga sebagai sekutu pasif, di mana mereka tidak aktif dalam kegiatan perusahaan, tetapi diketahui oleh umum bahwa mereka itu merupakan anggota CV. Yang kedua yaitu sekutu pimpinan ataupun sekutu aktif. Mereka merupakan anggota yang aktif dalam kepengurusan CV, memiliki tanggung jawab yang besar, serta turut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Yang ketiga itu sekutu rahasia ataupun secret partner. Mereka ini merupakan anggota yang aktif dalam kepengurusan perusahaan, tetapi keberadaannya itu tidak diketahui oleh anggota yang lain bahwa mereka itu termasuk anggota CV. Yang ketiga, yang keempat yaitu sekutu dorman. Sekutu dorman ini merupakan sekutu yang tidak aktif dalam kepengurusan dan tidak diketahui oleh umum bahwa mereka ini ialah anggota dari CV. Yang terakhir yaitu sekutu senior dan sekutu junior. Nah, sekutu ini dinilai berdasarkan lama investasi dan seberapa besar modal investasi yang mereka investasikan terhadap perusahaan. Sekutu senior disebut karena mereka memiliki modal yang besar dan lama investasi yang lama. Sedangkan sekutu junior disebut karena mereka itu memiliki
modalin sedikit dan selama investasinya masih bagus. Adapun kelebihan dan kelemahan dari perseroan komanditer atau CV ini antara lain, yang pertama kita mulai dari kelebihan perseroan komanditer, di mana usaha CV ini pendiriannya relatif mudah. Yang kedua, kemampuan manajemennya lebih besar, mudah memperoleh kredit ataupun pinjaman dari bank, dan modal yang mereka kumpulkan itu relatif besar dari bentuk kepemilikan bisnis yang lain. Kemudian untuk kelemahan perseroan komanditer atau CV ini terletak pada kelangsungan hidupnya yang tidak menentu, sehingga mereka sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan ataupun si sekutu aktif tadi. Dan yang terakhir itu sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Karena apa? Karena si pemilik tanggung jawab yang tidak terbatas ini berada pada si sekutu pimpinan ataupun sekutu aktif. Halo semua, saya Gabriela Siregar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai tentang kepemilikan bisnis. Jadi yang poin keempat ada perseroan terbatas atau PT. Adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi-bagi atas beberapa saham, di mana setiap persero turut mengambil bagian sebanyak 2 atau lebih saham. Di sini pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Contohnya itu seperti PT Astra International, PT Unilever, dan PT Tokopedia. Adapun kelebihan dari perusahaan perseroan yaitu ada tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan. Lalu tambahan dana atau modal mudah didapatkan, misalkan dengan mengeluarkan saham yang baru. Dan kelebihan yang ketiga itu adanya kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin sebab pemiliknya dapat berganti-ganti. Lalu terdapat efisiensi pengelolaan sumber dana dan efisiensi pimpinan, karena pimpinan yang kurang cakep dapat diganti dengan yang lebih bagus. Lalu adapun kelemahan dari perusahaan perseorangan yaitu adanya pajak berganda atau yang disebut dengan double tax. Dan yang kedua, kelemahan dari perusahaan perseorangan itu proses pendirian tidak sederhana dan membutuhkan biaya besar. Dan yang terakhir adalah kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Dan bentuk kepemilikan bisnis yang kelima ada yayasan. Yayasan adalah lembaga nirlaba atau akta notaris dan berbadan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak membagikan keuntungan kepada pendiri atau pengurus, dan jikapun ada keuntungan harus digunakan untuk kegiatan sesuai tujuan yayasan. Adapun contoh dari yayasan yaitu Yayasan Peduli Rumah dan Yayasan Peduli Kanker. Adapun kelebihan dari yayasan yaitu fokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan dan dapat menerima donasi atau bantuan lebih. Dan kekurangan daripada yayasan yaitu terbatas pada kegiatan komersial dan bergantung pada dana bantuan. Dan bentuk kepemilikan bisnis yang keenam ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki bersama oleh anggota, di mana tiap anggota punya hak suara yang sama, dikelola secara demokratis, transparan, dan dijalankan oleh anggotanya sendiri. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Dan adapun kelebihan daripada koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Modal diperoleh dari anggota sendiri, daya pinjaman uangnya lebih rendah, dan keuntungan dibagi rata sesuai kontribusi. Dan adapun kelemahan dari koperasi yaitu pengelolaan bisa kurang profesional jika sumber daya manusia tidak kompeten, dan sulit berkembang pesat karena keterbatasan modal, dan yang terakhir ada jika kurang transparan bisa menimbulkan konflik antar kelompok. Lalu bentuk kepemilikan bisnis yang ketujuh adalah BUMN. BUMN adalah perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuannya tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Dengan ciri-cirinya dimiliki oleh negara, tujuan utama tidak hanya keuntungan tetapi juga pelayanan publik, lalu mengelola sumber daya negara untuk kesejahteraan rakyat. Contoh daripada BUMN yaitu PT PLN, PT Telkom, dan PT KAI. Lalu bentuk kepemilikan bisnis yang ke-8 adalah BUMD.
BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dengan ciri-ciri yang pertama dimiliki oleh pemerintah, yang kedua fokus pada pelayanan publik, dan yang ketiga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun kelebihan daripada BUMN yang tadi sudah saya jelaskan di poin ke-7 yaitu memiliki akses modal besar, kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat dan dapat mendukung pembangunan nasional. Dan kelemahan dari BUMN terkadang kurang efisien karena birokrasi, rentan terhadap intervensi politik, dan fokus pada pelayanan publik bisa mengurangi efisiensi laba. Lalu, kelebihan BUMD dari poin yang ke-8 yang sudah saya jelaskan yaitu dapat lebih fokus pada kebutuhan daerah dan memiliki dukungan politik dari pemerintah daerah. Dan adapun kelemahan dari BUMD yaitu rentan terhadap politisasi dan efisiensi operasional bisa terpengaruh oleh birokrasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Melanie. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai kerjasama badan usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melanie Putera dulu dari kelompok 5. Jadi, kerjasama badan usaha ini ialah hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Nah, biasanya kerjasama ini dilakukan untuk memperkuat bisnis, meningkatkan efisiensi, ataupun ekspansi pasar. Kemudian kerjasama ini memiliki tujuan, yaitu diantaranya memperluas jaringan pasar, meningkatkan efisiensi kerja, hingga meningkatkan daya saing. Dan kerjasama ini juga memiliki manfaat, yaitu perusahaan ini bisa mendapatkan teknologi yang baru, berbagi risiko, hingga mendapatkan tambahan modal. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama badan usaha. Yang pertama itu adalah merger, di mana merger ini merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang menjadi satu tanpa membuat badan hukum yang baru. Merger ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada merger horizontal, yaitu perusahaan yang produknya berbeda namun saling melengkapi. Contohnya, Indosat dan IM3 menjadi Indosat Urido. Yang kedua, itu ialah merger vertikal, yaitu gabungan perusahaan yang beda lini produksi tetapi masih satu jalur. Contohnya, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Unilever. Kemudian, kerjasama yang kedua itu ialah konsolidasi. Ini juga merupakan penggabungan, tetapi bedanya hasilnya membentuk badan usaha yang baru. Semua perusahaan yang gabung akan melebur dan berdiri dengan identitas yang baru. Contohnya, Bank Mandiri hasil gabungan dari Bank Dagang Negara, Bank Budaya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bapindo. Selanjutnya yang ketiga itu ada joint venture. Jadi ini merupakan kerjasama dua perusahaan atau lebih untuk membuat usaha yang baru. Biasanya ini dibuat untuk membentuk proyek yang besar dan modelnya itu dibagi bareng. Contohnya PT Astra Honda Motor antara Astra dan Honda. Oke, selanjutnya ada waralaba. Jadi waralaba atau franchise itu kerjasama di mana pemilik usaha ini memberikan izin ke orang lain untuk menjalankan bisnisnya. Mereka ini bisa memakai nama, sistem, dan produknya. Contohnya itu adalah KFC dan McDonald's. Selanjutnya ada pengambil alihan, yaitu saat satu perusahaan ini mengambil alih perusahaan lain dan bisa sebagian atau seluruhnya. Contohnya, XL mengakuisisi Axis pada tahun 2014, namun Axis ini masih beroperasi tapi udah di bawah manajemen XL. Selanjutnya ada divestasi. Jadi divestasi itu kebalikan dari akuisisi atau pengambil alihan, di mana perusahaan ini menjual sebagian unit usahanya. Contohnya, pemerintah menjual saham Telkom dan BNI ke publik. Oke. Baik, jadi mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan mengenai topik yaitu bentuk kepemilikan bisnis dan kerjasama badan usaha. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dalam mendirikan sebuah bisnis, pemilihan bentuk kepemilikan bisnis ini sangat penting karena akan mempengaruhi legalitas, struktur manajemen,
pembagian keuntungan, hingga peluang kerjasama yang strategis. Terdapat 6 bentuk kepemilikan bisnis yang umum digunakan, yaitu yang pertama, kepemilikan perseorangan, yang kedua, firma, yang ketiga, CV, yang keempat, perseroan terbatas, yang kelima, yayasan dan koperasi, serta yang keenam itu ialah BUMD dan BUMN. Jadi setiap bentuk itu memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya tersendiri, tergantung pada tujuan dan skala bisnisnya. Nah, dalam pengembangannya, sebuah bisnis ini juga memerlukan kolaborasi melalui kerjasama antar badan usaha. Bentuk kerjasama tersebut antara lain merger, konsolidasi, joint venture, waralaba atau franchise, pengambilalihan atau acquisition, divestasi atau divestiture. Nah, melalui kerjasama yang tepat, perusahaan itu dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin tipis. Jadi segitu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.